Nah, mari kita bahas soal mengenai kesetimbangan ya, kesetimbangan dari benda tegar. Nah, misal kita memiliki batang AB yang masanya diabaikan, kemudian artinya dia tidak ada gaya berat ya, atau gaya beratnya itu bisa kita abaikan gitu, kita anggap mendekati nol. Nah, kemudian dia digantung ya, kayak kamu kan sering digantung tuh, digantungkan eh, pada tali ya. Nah, kemudian di ujung si batang itu dia diberi balok yang masanya 10 kilo. Kemudian pada jarak 2 meter dari A itu diletakkan balok lain yang masanya adalah 4 kilo. Jika panjang AB adalah 6 meter, maka kita disuruh untuk menentukan berapa tegangan tali gitu ya. Nah, kita hitung dulu masa dari masing-masing. Masa benda yang pertama atau balok yang pertama yang di ujung itu ya, W1 berarti itu M kali G. Nah, percepatan gravitasi yang kita pakai adalah 9,8 meter per sekon kuadrat, sehingga beratnya adalah 10 kali 9,8 atau 98 Newton. Nah, sedangkan berat benda yang kedua adalah 4 kilo dikali dengan 9,8, jadinya 39,2. Nah, untuk menentukan besarnya tegangan tali, maka kita gunakan sigma torsi sama dengan 0. Karena bendanya dalam keadaan tidak berotasi, artinya tidak ada percepatan sudut. Nah, kita lihat ya, yang pertama ada berapa gaya tuh yang ada di gambar. Pertama, kan sebenarnya gaya aslinya itu ada 3. Ada W1, ada W2, dan T. Nah, untuk mempermudah kita uraikan T-nya menjadi T sin theta dan T cos theta. Nah, yang T kenapa? Karena harus supaya langsung tegak lurus begitu. Jadi tegak lurus ke poros A. Nah, kan lengan momen itu adalah diambilnya adalah jarak yang tegak lurus ya ke titik perpanjangan gaya atau ke garis perpanjangan gaya. Nah, jadi yang digunakan yang mana nih? Yang T sin theta apa yang T cos theta? Kalau kita mau menggunakan poros di A, berarti yang kita gunakan adalah T sin theta. Karena T cos theta itu menuju ke A, artinya dia torsinya sama dengan 0 gitu ya. Atau dia tidak mengakibatkan si batangnya berputar. Nah, kita lanjut ya. Jadi kita gunakan sigma torsi sama dengan 0. Gaya-gaya yang kita gunakan itu 3 ya. Yang pertama ada W1, W2, dan T sin theta gitu. Kenapa yang dipakai T sin theta? Karena dia sudah tegak lurus dengan titik A. Jadi AB bisa langsung digunakan sebagai lengan momen gitu karena sudah tegak lurus. Nah, sekarang gayanya ada 3 nih, berarti torsinya juga ada 3. Yang W1 dia mengakibatkan kecenderungan rotasi searah jarum jam kalau poros di A, ya kan? Coba diperhatikan nih. Kalau misalkan poros di A, kemudian ada berat W1 begitu kan, berarti si W1 ini memiliki kecenderungan untuk memutar batang searah dengan jarum jam. Torsi yang searah jarum jam itu nilainya negatif. Berarti kita tulis W1 negatif atau min W1 lengannya dari jarak A ke B itu adalah 6. Kemudian W2 juga sama, dia searah jarum jam putarannya terhadap poros A sehingga dia juga bernilai min W2 dikali 2. Nah, gaya tegangan tali yang kita gunakan adalah yang T sin 30 ya, atau yang T sin theta itu, karena yang tegak lurus terhadap titik A atau poros A. Jadi kita gunakan T sin theta. Nah, positif. Kenapa positif? Karena porosnya di A, T sin theta itu mengakibatkan kecenderungan batang untuk berputar berlawanan jarum jam. Kalau torsi berlawanan jarum jam, dia bernilai positif. Jadi positif T sin 30 kali lengan momennya dari A ke B itu adalah 6. Nah, kita masukkan W1 dan W2 yang sudah kita hitung tadi, 98 kali 6 min 39,2 kali 2 tambah sin 30 adalah setengah kali 6 sama dengan 0 gitu ya. Jadi kita dapat 588 min 588 min 78,4 setengah kali 6 adalah 3T. Jadi sama dengan 0. Jadi setelah itu kita pindah ruaskan nih yang minnya ke kanan jadi plus. Jadi 3T sama dengan 666,4. Sehingga kita bisa dapat T-nya adalah 666,4 dibagi 3. Jadinya adalah 222,1 Newton. Itu adalah tegangan tali. Nah,
Ini ada contoh soal lain. Uh, Seperti ini ya. Sebuah batang homogen AB gitu ya dengan panjang 40 cm dan beratnya 10 Newton. Nah, kalau ini berat batangnya tidak diabaikan, artinya dia ada beratnya 10 Newton. Karena dikatakan homogen, berarti nanti beratnya kita gambar dia ada di tengah-tengah dari batang, karena batangnya homogen gitu. Nah, pada ujung batang digantung beban sebesar 20 Newton. Batang ditahan oleh tali T gitu ya, sehingga sistem seimbang. Jika sudut yang dibentuk oleh tali adalah 37 derajat, maka kita disuruh untuk menentukan besarnya tegangan tali. Nah, ini kurang lebih prinsipnya sama dengan yang tadi ya. Kita gunakan sigma torsi sama dengan 0. Nah, pertama kita gambarkan dulu gaya-gayanya. Kan begini ya. Yang pertama itu ada gaya berat dari balok, misalkan WB besar gitu ya. Nah, WB besar eh, dia punya berat sebesar 20 Newton. Nah, diletakkan di ujung, di titik B. Kemudian ada berat batangnya sendiri, karena tadi dikatakan batangnya homogen, maka si berat batang tuh yang WB kecil itu ya, itu diletakkan tepat di tengah-tengah dari batang, karena batangnya homogen. Nah, kemudian si T, karena dia belum tegak lurus terhadap titik A, kita uraikan saja gitu, yang gampang. Daripada mencari lengan momen yang tegak lurus terhadap T, mending T-nya aja kita uraikan jadi dua. Jadi T sin 37 dan T cos 37. Sama seperti tadi ya, yang digunakan adalah yang T sin 37, karena dia adalah yang tegak lurus pada poros. Nah, jadi kita dapat 3 gaya tuh ya. Jadi WB kecil, WB besar, dan T sin 37. Kemudian kita lihat kecenderungan putarannya. Seperti tadi ya, WB kecil dan WB besar dia cenderung untuk memutar batang searah jarum jam, sehingga dia bernilai negatif. Sedangkan T sin 37 itu dia cenderung memutarkan batang berlawanan jarum jam, sehingga dia bernilai positif. Kita masukkan ke persamaannya sigma torsi sama dengan 0. Maka kita masukkan WB kecil dan WB besar, dua-duanya bernilai negatif. Dua-duanya bernilai negatif. Yang WB kecil karena dia jaraknya ada di tengah-tengah dari batang, karena panjang batangnya adalah 40 cm begitu ya. Kita bagi dua tuh. Jadinya adalah 0,2 atau 40 cm kan dibagi dua jadinya 20 cm ya. Dibikin ke meter jadinya 0,2 meter. Sedangkan yang lebih besar dia ada di ujung, jadi 40 cm dibuat ke meter jadi 0,4 plus karena dia berlawanan berlawanan jarum jam ya, yang T sin 37 itu plus dan lengannya adalah 0,4 karena jaraknya ke poros adalah 0,4. Sehingga kita masukkan tuh beratnya masing-masing. WB kecil 10, WB besar 20 dan sin 37 adalah 0,6. 37 itu kan angka cantik ya, sinnya 0,6 dan cosnya 0,8. Nah, kita hitung 10 kali 0,2 jadinya 2, 20 kali 0,4 jadinya 8, kemudian 0,6 kali 0,4 jadinya 0,24. Sehingga kita dapat min 10 tambah 0,24 T sama dengan 0. Nah, yang min kita pindah ruaskan ke kanan. Jadi 0,24 T sama dengan 10. Sehingga kita bisa dapatkan T sama dengan 10 dibagi 0,24 atau 41,7 Newton. Gitu ya.